Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arsapta dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit PPOK. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PPOK. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik atau chronic obstructive pulmonary disease atau biasa disingkat dengan COPD adalah penyakit yang umum, dapat dicegah dan diobati, yang ditandai dengan gejala pernapasan yang terus-menerus dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan oleh jalan nafas dan atau kelainan pada alveolis yang biasanya disebabkan paparan yang signifikan terhadap partikel atau gas berbahaya. Selanjutnya, patofisiologi PPOK. Hambatan aliran udara merupakan perubahan fisiologi utama pada PPOK yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran nafas. Adanya perubahan yang khas pada saluran nafas bagian proksimal, perifer, parenkim, dan vaskularisasi paru yang dikarenakan adanya suatu inflamasi yang kronik dan perubahan struktural pada paru. Terjadinya peningkatan penebalan pada saluran nafas kecil dengan peningkatan formasi folikel limfoid dan deposisi kolagen dalam dinding luar saluran nafas mengakibatkan restriksi pembukaan jalan nafas. Setelah itu, adapun tanda dan gejalanya. 1. Batuk kronis selama 3 bulan dalam setahun. Terjadi berselang atau setiap hari dan seringkali terjadi sepanjang hari. 2. Produksi sputum secara kronis. 3. Sesak napas atau dyspnea bersifat progresif sepanjang waktu, memburuk jika berolahraga dan memburuk jika terkena infeksi pernapasan. 4. Penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik atau cepat lelah atau terengah-engah. Setelah itu, manifestasi klinik. Yang pertama, batuk yang sangat produktif, kuruken, dan mudah memburuk oleh iritan-iritan inhalan atau udara dingin atau infeksi. 2. Terperangkapnya udara akibat hilangnya elastisitas paru menyebabkan dada mengembang. Ketiga, dyspnea atau sesak napas. Keempat, tachypnea adalah pernapasan lebih cepat dari keadaan normal dengan frekuensi lebih dari 24 kali per menit. 5. Hipoksia. Setelah itu, tujuan terapi PPOK. Tujuan utama dari penata laksanaan penyakit paru obstruktif kronik adalah meningkatkan status fungsional dan kualitas hidup pasien. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan fungsi paru yang optimal, memperbaiki gejala, dan mencegah frekuensi eksaserbasi. Setelah itu, penata laksanaan PPOK. Farmakologi pada PPOK antara lain bronkodilator golongan beta 2 agonis atau anticholinergic, teopilin yang berfungsi meningkatkan faal paru serta mengurangi keletihan. Kortikosteroid serta antibiotik diberikan apabila mengalami infeksi. Pemberian farmakoterapi pada kasus PPOK bermanfaat untuk mengurangi frekuensi dan lamanya eksaserbasi serta memperbaiki kualitas hidup, namun tidaklah menyembuhkan penyakit karena bronkokonstriksi yang terjadi pada PPOK bersifat irreversibel. Setelah itu penata laksanaan PPOK. Terapi non farmakologi PPOK antara lain berhenti merokok, latihan dan rehabilitasi paru berupa latihan fisik dan latihan napas khusus serta bantuan psikis dan asupan nutrisi yang adekuat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.